subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarriri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang-orang yang senantiasa selalu mencintai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu, kita akan masuk ke satu agenda ke agenda yang lain. Agenda yang pertama pembukaan yang telah berlangsung. Kemudian kita akan masuk pada agenda berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bibi Nunung kepada beliau di نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Cara berikutnya yaitu pembacaan tausiah yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Mama Yeni kepada beliau. Tafadhal ijlis. Bismillah. Jika ada sahabat yang berselisih paham, misalnya ketika Abu Dzar al-Ghifari berdebat dengan Bilal, ia mengatainya, hai putra orang hitam. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga alhamdulillah hari ini beta sendiri bisa dipertemukan dengan majelis ilmu ini seperti itu. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam sampai saat ini. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah banyak yang Umi sampaikan terkait dengan identitas beta sendiri. Kalau misalnya ada yang menawarkan, Beta ingin berbagi. Tapi kalau yang sering ada menawarkan, biasanya beta juga ya jalan gitu aja seperti itu ibu. Jadi alhamdulillah di sini mungkin beta yang ingin ceramah karena beta yang pantas sekali menceramahi orang yang lebih tua kayak gitu. Tapi seperti yang tadi Umi sampaikan bahwa jangan melihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan mungkin apa yang dibicarakan, walaupun yang menyampaikan itulah adalah orang yang lebih mudah dari kita kayak gitu. Intinya mengambil ilmunya saja kayak gitu seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah banyak sekali kita dengar dari Umi terkait dengan majelis ta'lim di Mamana, bagaimana semangatnya ibu-ibu dalam belajar Al-Quran, makhraj sampai dengan tajwidnya seperti itu. Jadi sedikit ingin beta mau sampaikan sedikit hadis biar lebih memotivasi. Jadi biar lebih memotivasi katong untuk lebih belajar Al-Quran walaupun usia mungkin sudah lanjut kayak gitu, tapi masih ada tetap semangat untuk belajar Al-Quran kayak gitu. Jadi kalau para ulama, kalau para ustadzah, kalau mereka mau melakukan sebuah amalan, itu biasanya mereka mencari keutamaan-keutamaannya dulu kayak gitu. Jadi biar semangat. Misalnya malas baca Quran nih, kalau kita cari tahu tentang keutamaan dari amalan baca Quran itu, maka kita akan semangat. Seperti itu, bayangkan saja satu huruf Al-Quran pahalanya 10 kebaikan, bayangkan. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi tiga huruf, bayangkan. Itu saja sudah dapat 30 kebaikan. Nah, itu. Bayangkan kalau misalnya kalau kita lalai dari satu hari saja untuk baca satu halaman Al-Quran atau satu surah, itu sangat rugi karena satu huruf saja sudah 10 kebaikan kayak gitu.
itu orang yang lancar. Tapi kalau orang yang terbata-bata, misalnya baca Quran masih kayak misalnya alif begitu, kayak susah menyampaikan, justru kata Rasulullah itu dilipat gandakan. Nah kayak gitu, dilipat gandakan. Kenapa? Karena jadi ulang-ulang terus, karena salah terus, ulang terus kayak gitu. Jadi dapat pahalanya lebih kayak gitu. Jadi ya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita malas baca Quran kayak gitu, lihat lagi ke teman-temannya seperti itu. Kemudian misalnya mungkin ada alasan malas datang ke majelis ilmu, kita lihat lagi ke teman-temannya kayak gitu. Mungkin sudah banyak disampaikan Umi terkait dengan itu, siapa yang keluar menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Nah itu hadis Rasulullah dan itu sahih. Nah kalau kita keluar ke tempat-tempat majelis ilmu, nanti insya Allah akan memudahkan kita dalam perjalanan menuju surga. Itu sedikit motivasi untuk kita biasa agar bisa semangat belajar Quran, baca Quran kayak gitu. Karena salah satu yang jadi syafaat nanti di akhirat itu adalah Al-Quran kayak gitu. Itu kata Rasulullah. Jadi salah satu dari syafaat itu adalah Al-Quran nanti ketika di yaumil akhir nggak ada orang, sehingga ketika kita rajin baca Quran, rajin mengamalkan Al-Quran, baca Quran, berarti nanti dia Al-Quran inilah yang akan datang untuk jadi syafaat. Syafaat itu artinya genap. Genap itu artinya kalau di akhirnya kan kita sendiri, nanti akan tidak ada teman, kecuali ada misalnya kalau orang yang rajin baca Quran maka temannya Al-Quran kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu sedikit terkait dengan keutamaan dalam membaca Al-Quran. Lalu mempelajarnya gimana? Kalau misalnya kita udah belajar Al-Quran, sudah bisa baca Quran, yang ibu-ibu apalagi punya anak, diusahakan untuk mengajar gitu, bukan mengajar mengajari anaknya untuk bisa baca Quran juga kayak gitu. Karena ibu-ibu bisa bayangkan kalau misalnya ibu-ibu mengajarkan mereka Al-Fatihah, surat Al-Fatihah saja itu, bayangkan kalau misalnya dipakai untuk sholat, kan ada 17 rakaat yang diulang setiap Al-Fatihahnya kayak gitu. Itu Masya Allah, jadi pahalanya mengalir kayak gitu. Jadi belajar, mengajar itu ketika kita sedang kayak nggak semangat, kita lihat lagi dari hadis-hadis Rasulullah kayak gitu. Misalnya kalau tentang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ilmu walaupun sedikit itu nggak apa-apa, kata Rasulullah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat kayak gitu. Dan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu adalah orang yang paling baik. Itu hadis Rasulullah juga. Jadi hadis Rasulullah sangat banyak terkait dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Tanggal 10 bulan April itu forum majelis taklim mengadakan hatam Quran besar-besaran. Mengingat kita tidak pernah hatam di guru. Menurut ketua FKMT, kita semua ibu-ibu belum pernah hatam. Jadi tanggal 10 itu diadakan hatam besar-besaran karena depan masjid tidak bisa, maka musala mual. Iya, di sini dari 30 juz terbagi ke 11 majelis taklim. Setiap majelis taklim menghatam membacakan 2 juz. Satu majelis taklim dia bawakan 2 juz. Jadi Al-Furqan baca di juz 5 dan juz 6. Jadi katong siap-siap, katong baca-baca akan supaya pas tanggal 10 katong lancar. Ya, katong majelis baca juz 5 dan juz 6. Nanti majelis-majelis lain dan seterusnya. Tanggal 10 bulan April, jam untuk sementara ditentukan jamnya jam 9 pagi. Ini kegiatan ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk nuzulul Quran.